Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 20 Oktober 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini tanggal 20 Oktober tahun 2022 berjudul, Dia akan membenarkan banyak orang. Ayat inti terdapat dalam Yesaya 53 ayat 11 yang berkata, Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Kesucian yang benar adalah penyerahan diri seluruhnya kepada pelayanan Allah. Inilah syarat kehidupan umat beragama yang benar. Kristus memohon penyerahan diri yang sebulat-bulatnya untuk pengabdian yang tidak terbagi. Ia menuntut hati, pikiran, jiwa, kekuatan. Diri sendiri janganlah dimanjakan. Barang siapa yang hidup untuk dirinya sendiri saja, bukanlah umat Allah. Kasih harus menjadi azas perbuatan. Kasih adalah prinsip dasar pemerintahan Allah di sorga dan di bumi, dan itu harus menjadi dasar tabiat umat Allah. Ini saja yang dapat menjadikan dan memelihara kita teguh. Ini saja dapat menyanggupkan kita untuk menahan penindasan dan pencobaan. Dan kasih akan dinyatakan dalam pengorbanan. Rencana penebusan diletakkan dalam pengorbanan, satu pengorbanan yang begitu luas dan dalam serta tinggi sehingga tidak dapat diukur. Tuhan telah menyerahkan segala sesuatu bagi kita, dan mereka yang menerima Tuhan akan bersedia mengorbankan segala sesuatu demi penebusnya. Pandangan mengenai kehormatan dan kemuliaannya akan lebih diutamakan daripada yang lain-lainnya. Jika kita mengasihi Tuhan, kita akan senang hidup bagi Dia, untuk mempersembahkan persembahan syukur kita kepadanya, untuk bekerja bagi Dia. Dikutip dari seri Membina Keluarga, Jilid 5 halaman 29. Penebus tidak akan menerima pelayanan yang terbagi. Setiap hari pekerja bagi Allah harus mempelajari arti penyerahan diri. Ia harus mempelajari firman Allah, mempelajari artinya dan menuruti peraturannya. Dengan demikian ia dapat mencapai standar keistimewaan Kristen. Hari demi hari Allah bekerja dengan dia, menyempurnakan tabiat supaya dapat berdiri pada saat ujian terakhir. Dan hari demi hari, orang percaya mengerjakan di hadapan manusia dan malaikat-malaikat suatu percobaan yang luhur, menunjukkan apa yang dapat dilakukan Injil untuk umat manusia yang jatuh. Diambil dari Pelayan Injil halaman 98. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di waktu fajar halaman 317 paragraf pertama. Kristus memohon penyerahan diri yang sebulat-bulatnya untuk pengabdian yang tidak terbagi. Ia menuntut hati, pikiran, jiwa, kekuatan. Diri sendiri janganlah dimanjakan. Barang siapa yang hidup untuk dirinya sendiri saja, bukanlah umat Allah. Untuk menjadi Kristen, kita harus sepenuhnya menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Kristus.
Dan dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat menyatakan, The Voice in Speech and Song, halaman 341, paragraf 2. Biarlah setiap langkah yang diambil menjadi langkah kemajuan menuju pertobatan sejati, menuju pengabdian yang tidak terbagi dari hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kepada pelayanan Tuhan. Ada hubungan antara pertobatan sejati dengan pengabdian yang tidak terbagi dari hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kita kepada Kristus. Hanya mereka yang mengalami pertobatan sejati yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya dan seutuhnya kepada Yesus untuk digunakan dalam pekerjaan Tuhan. Inilah yang dimaksudkan dengan menjadi orang Kristen. Sebab bukan dirinya lagi yang utama, tetapi Kristus yang terutama. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Review and Herald, Mei 16 tahun 1907, paragraf 2, berbunyi, orang Kristen sejati menjaga jendela jiwanya terbuka ke arah sorga. Ia hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Kehendaknya diselaraskan dengan kehendak Kristus. Keinginan terbesarnya adalah menjadi semakin menyerupai Kristus, sehingga dia dapat berkata bersama-sama dengan Paulus, "Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Orang Kristen sejati fokusnya hanya satu, yaitu hidup bersekutu dengan Kristus dan menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebabnya bukan dirinya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam dirinya. Sekarang, apa hubungannya kebenaran ini dengan Yesus membenarkan banyak orang? Berikut hubungannya. Bersama Allah di waktu fajar, halaman 317, paragraf 2, melanjutkan. Kasih harus menjadi azas perbuatan. Kasih adalah prinsip dasar pemerintahan Allah di sorga dan di bumi, dan itu harus menjadi dasar tabiat umat Allah. Kasih ini harus menjadi dasar karakter kita. Kasih ini hanya dapat menjadi bagian kita bila kita memiliki Kristus tinggal dalam hati kita. Sebab memang Kristuslah yang menyempurnakan karakter kita, Kristuslah dasar karakter kita yang sempurna. Nah, saudaraku dalam Tuhan, kasih itu Allah nyatakan dalam pengorbanan. Renungan hari ini menyatakan dalam Bersama Allah di waktu fajar, halaman 317, paragraf 3. Dan kasih akan dinyatakan dalam pengorbanan. Rencana penebusan diletakkan dalam pengorbanan, satu pengorbanan yang begitu luas dan dalam serta tinggi sehingga tidak dapat diukur. Tuhan telah menyerahkan segala sesuatu bagi kita, dan mereka yang menerima Tuhan akan bersedia mengorbankan segala sesuatu demi penebusnya. Kembali kami saran kepada IPH agar menerjemahkan sesuai tulisan aslinya. Jika disebut Christ, terjemahkan menjadi Kristus. Nyonya White menyatakan dalam tulisan aslinya, karena kasih, Kristus telah menyerahkan segala sesuatu bagi kita, rela menjadi korban bagi kita. Demikian juga dengan kita yang menerima Kristus akan bersedia mengorbankan segala sesuatu bagi Yesus. Hidup Yesus adalah suatu hidup pengabdian yang tidak terbagi. Yesus menyerahkan dirinya sepenuhnya dan seutuhnya kepada rencana penebusan. Roh Nubuat berkata dalam From Eternity Past, halaman 121, paragraf 6. Dari salib Kalvari, Kristus menyerukan pengabdian tidak terbagi dari semua yang kita miliki, diri kita seutuhnya. Inilah teladan Kristus bagi kita. Yesus mengabdi sepenuhnya kepada Bapanya, hingga mati di kayu salib. Yesus serahkan seluruhnya, tidak terbagi. Untuk apa? Untuk membenarkan kita. Oleh karena kasih, Kristus serahkan segalanya, termasuk hidupnya, agar kita dibenarkan. Inilah hubungannya menjadi Kristen sejati, yaitu dengan menerima Kristus hidup dalam kita,
maka kasih Kristus nyata dalam hidup kita, sehingga kita dapat menghidupkan kehidupan pengorbanan sepenuhnya sebagaimana Kristus rela berkorban. Nah, pengorbanan Kristus inilah yang membenarkan banyak orang. Sebab sebagai orang benar, Yesus pikul seluruh dosa dunia. Yesus tidak bersalah, tapi Dia mati untuk tanggung kesalahan kita, agar kita dapat dibenarkan. Yesus mengabdi dengan tidak terbagi untuk membenarkan banyak orang. Karenanya Roh Nubuat menyatakan dalam Signs of the Times, Februari 17 tahun 1893, paragraf 5, berbunyi, ketika orang berdosa menyadari bahwa Kristus mati untuknya, agar dia dapat memperhitungkan kebenarannya kepadanya, dia membesarkan kasih Allah dalam menyediakan rencana keselamatan. Kematian Kristus membenarkan banyak orang, dan itu boleh terwujud karena Kristus menyerahkan dirinya sepenuhnya, meninggalkan segalanya, meninggalkan Bapa dan sorga untuk kita yang hina ini. Pengabdian Yesus tidak terbagi. Seluruh hati, pikiran, jiwa, dan kekuatannya hanyalah untuk keselamatan kita. Dan bila kita menyadari akan hal ini, maka kita akan membesarkan kasih Allah dalam menyediakan rencana keselamatan dan rela menyerahkan segalanya bagi Yesus. Lalu, bagaimana dengan kita? Adakah pengorbanan kita membenarkan? Oh tidak. Kita berkorban dan mengabdi tanpa terbagi adalah karena kita sudah dibenarkan. Pengorbanan kita adalah buah dari pembenaran Kristus dalam hidup kita. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi, dengan kita menerima pembenaran Kristus, maka itu sama dengan menerima Kristus dalam hidup kita. Sebab pembenaran itu bukan sesuatu yang terpisah dari Kristus. Pembenaran itu adalah Kristus. Pembenaran itu dengan menerima Kristus. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 469, paragraf 4, berbunyi, Kristus adalah harapan mereka, pembelaan mereka, pembenaran dan penebusan mereka, sebagaimana Dia adalah harapan gerejanya hari ini. Jelas, Kristuslah pembenaran kita, dan bila kita sudah menerima pembenaran Kristus oleh menerima dirinya dalam hidup kita, maka kita akan hidup seperti Yesus, penyerahan diri sepenuhnya kepada pekerjaan Allah dan mengabdi dengan tidak terbagi. Hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kita untuk Yesus sepenuhnya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat penting bagi kami pada hari ini, bahwa Yesus hidup dengan penyerahan diri seluruhnya kepada pelayanan Allah. Hidupnya adalah suatu pengabdian yang tidak terbagi, khususnya dalam melaksanakan rencana penebusan, agar oleh karena kematiannya, Dia membenarkan banyak orang. Dan bila mana kami semua telah menerima pembenaran Kristus, yaitu dengan menerima Kristus tinggal dalam hidup kami, bukan kami lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup, maka penyerahan diri serta pengabdian yang tidak terbagi menjadi bagian kami. Kami hidup setia dalam pelayanan Allah, bukan untuk membenarkan diri atau orang lain, tetapi karena kami sudah dibenarkan. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hidup ini, hiduplah dalam kami ya Yesus, jadikan kami umat-umat-Mu yang benar dan penuh kasih, serta rela berkorban demi keselamatan orang-orang. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.